Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Menanggapi maraknya streamer game online di platform YouTube yang mendapatkan donasi atau disawer melalui situs judi online dan menyerang anak-anak, Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Usman Kansong menyebut, Kominfo akan melakukan upaya dari hulu ke hilir, salah satunya dengan pemutusan akses dan men-take down akun YouTube yang terindikasi mempromosikan judi online melalui streamer game online. Belakangan ini warganet kembali ramai membahas perjudian online. Kali ini sejumlah streamer game Mobile Legends kedapatan mempromosikan judi online selama siaran langsung di YouTube. Modus yang digunakan adalah dengan memberikan donasi serta menaruh caption singkat yang menjelaskan tentang produknya untuk dibacakan oleh streamer. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyampaikan, pihaknya terus melakukan upaya dari hulu ke hilir dengan menggencarkan sosialisasi dan edukasi melalui program literasi digital dan mengajak para orang tua untuk tetap melakukan pengawasan dari setiap konten yang ditonton oleh anak-anaknya. Setelahnya, Kominfo akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti perjudian online secara tegas, baik itu bagi pengembang, bandar, sponsor maupun yang mempromosikan melalui streamer game online yang menyerang sebagian anak-anak di Indonesia. Lebih lanjut, Usman juga menegaskan nantinya Kominfo juga akan melakukan pemutusan akses dan men-take down akun YouTube yang terindikasi mempromosikan judi online. Iya, YouTube-nya pasti akan kita take down begitu ya, tetapi take down saja kan tidak cukup ya, perlu kerja di hulu yaitu edukasi tadi itu dan kerja di hilir penegakan hukum begitu. Take down itu kan kerja di tengah. Sejak dibentuknya Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Baktikominfo yang mulai bekerja pada tanggal 12 Oktober 2023, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyampaikan, upaya tersebut dilakukan guna mempercepat pembangunan base transceiver 4G di seluruh Indonesia yang ditargetkan akan rampung dalam 1 tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Baktikominfo yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan BTS 4G di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah 3T perbatasan yang ditargetkan akan rampung dalam 1 tahun. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyampaikan Satgas Baktikominfo akan memfokuskan upayanya pada koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua proses pembangunan BTS 4G akan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga saat ini Satgas Baktikominfo sudah mulai bekerja dan akan mengadakan pertemuan mingguan untuk melakukan peninjauan dari setiap tahap pembangunan dengan sebagian proyek yang sudah hampir selesai, yakni mendekati angka 80% dan masih ada sekitar 1.200 titik yang sedang dalam proses pembangunan. Dari jumlah tersebut, 512 titik diantaranya dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi karena menghadapi sejumlah kendala seperti terkait lokasi dan keamanan. Lagi dalam proses 1.200, tapi ada 512 titik di daerah yang kita golongkan sebagai kahar atau force major karena ada kesulitan dalam soal lokasi dan juga soal situasi keamanan. Nah itu lagi kita assess, tapi pembangunannya akan terus berjalan di sana. Pembentukan Satgas Baktikominfo berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo. Sesuai dengan Kepmen tersebut, Satgas Baktikominfo memiliki kewenangan untuk menetapkan arahan dan rekomendasi, memberikan rekomendasi penetapan kebijakan atau peraturan dan melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, otoritas, dan pemerintah daerah.
Adapun terkait masa tugas Satgas Bakti Kominfo tercatat mulai dari tanggal 12 Oktober 2023 dan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi pada Oktober 2024 yang diharapkan dapat mengatasi masalah hukum dan mampu melanjutkan pembangunan BTS 4G yang sempat terhambat untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat secara menyeluruh. Informasi lainnya, pemirsa, hadiri acara pembukaan Belt and Road Forum ketiga di Beijing. Presiden Joko Widodo sampaikan 3 hal penting terkait dengan keberlangsungan proyek Belt and Road Initiative BRI. 3 hal tersebut yakni sinergi yang memberikan ruang kepemilikan proyek nasionalnya secara mandiri, kemudian prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, dan memperkokoh pondasi ekonomi negara mitra. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi Belt and Road Initiative di Beijing, China. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan terima kasih kepada pemerintah China yang telah berkontribusi terhadap negara-negara berkembang. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dibutuhkan upaya bersama agar nilai-nilai Belt and Road Initiative dapat terjaga untuk memperkuat sinergi dan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur. Presiden juga turut menyinggung mengenai situasi dunia yang semakin terbelah, sehingga kerjasama BRI tidak boleh dipolitisasi dan membutuhkan upaya bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif seperti Belt and Road ini semakin kuat dan semakin berdampak. Menutup pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan 3 pesan utama bagi Forum Belt and Road. Pertama, sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Presiden Jokowi menilai bahwa rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlangsungan sebuah proyek. Oleh karenanya dibutuhkan sinergi yang memberikan ruang kepemilikan bagi negara tuan rumah untuk melaksanakan proyeknya secara mandiri, sebagaimana dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia. Untuk rencana selanjutnya, Indonesia akan mensinergikan pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia (IKN), transisi energi, dan hilirisasi industri. Hal kedua yakni proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Ketiga, memastikan keberlangsungan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh pondasi ekonomi negara mitra. Proyek BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, serta dilengkapi dengan perencanaan yang matang, penggunaan sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan produk dalam negeri. Yang ketiga, keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menerima kedatangan Satgas Independen dan Satgas Anti Mafia Bola di Jakarta untuk membahas perkembangan penyelesaian kasus mafia sepak bola di tanah air. Dalam pertemuan tersebut, Wapres meminta Satuan Tugas Anti Mafia Bola untuk memberantas habis praktik mafia bola hingga ke akar-akarnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin selaku penanggung jawab desain besar olahraga nasional menerima laporan kinerja Satuan Tugas Anti Mafia Bola di Jakarta. Juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi dalam keterangannya usai mendampingi Wapres menyampaikan bahwa terdapat 2 fokus yang dilaporkan Satgas kepada Wapres. Pertama, Satgas melaporkan tugasnya dalam memantau kemungkinan terjadinya pengaturan skor, baik yang dilakukan pemain, wasit, dan yang lain sebagainya. Kedua, Satgas menyampaikan kepada Wapres pentingnya persatuan sepak bola seluruh Indonesia yang menaungi sepak bola nasional untuk dapat membukukan laporan keuangan secara transparan dengan melibatkan ahli. Satgas juga melaporkan adanya promo rumah judi yang membiayai 3 klub sepak bola nasional. Menurut Mas Duki, Wapres sangat senang menerima laporan kinerja tersebut dan berharap besar atas kemajuan sepak bola nasional. Wapres Ma'ruf sendiri merupakan penggemar sepak bola dan pada saat menjadi santri kerap dijuluki sebagai striker tebu ireng. Wapres menjelaskan bahwa sudah lama masyarakat menginginkan sepak bola nasional memiliki prestasi yang luar biasa, sehingga Wapres meminta Satuan Tugas Anti Mafia Bola memberantas habis praktik mafia bola hingga ke akar-akarnya dan adanya tindakan tegas atas kasus mafia bola agar ada efek jera. Selain itu, Wapres mendorong Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan audit investigasi terhadap omset sepak bola nasional yang kini sudah mencapai 5 triliun rupiah. Abah berharap juga sepak bola Indonesia itu maju
bahkan dalam konteks terbentuknya ekosistem sepak bola yang bagus. Artinya industri bola berjalan bagus ke depan. Karena dilaporkan tadi omset sepak bola di Indonesia ini sudah mencapai 5 triliun gitu ya. Sehingga diperlukan Abah berharap ada audit, bahkan mungkin kalau perlu itu semacam ada audit investigasi yang harus dilakukan oleh tim ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.